Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan tentang kisah Desa Makhluk Halus. Cerita misteri ini bersumber dari @grisela. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Halo, perkenalkan namaku Rina. Di kesempatan hari ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah mistis yang diriku alami saat menetap di sebuah desa terpencil pada tahun 2009. Mengapa harus pindah ke desa terpencil? Hal itu disebabkan oleh penyakit embah yang semakin parah. Jadi, mau tidak mau, kami pergi pulang kampung untuk merawat mbah yang tinggal sendirian. Saat pertama kali kesini, aku merasa sangat bahagia. Bangun pagi dengan udara sejuk, tidak pergi bersekolah, bisa bermain setiap hari dengan anak-anak sebayaku di sekitar desa. Ditambah dengan pemandangan alam yang begitu indah dan asri. Awalnya semua berjalan dengan menyenangkan. Sampai suatu hari, aku melihat suatu kejadian tidak wajar. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih kerap trauma saat mengingat kejadian itu. Jadi, kala itu, aku sedang mengantar kotak roti untuk Mbak Vina yang berada di desa sebelah. Beliau sangat baik dan murah hati. Karena itulah, aku tidak merasa keberatan saat ibu memerintahkanku untuk berjalan ke desa sebelah hanya untuk mengantarkan sebuah makanan kepada beliau. Jarak antara desa yang Mbah tinggali memang tidak begitu jauh dengan desa yang Mbak Vina tinggali. Namun banyak lahan kosong berkabut di perbatasannya. Lalu di sela perjalanan, tiba-tiba saja aku menemui seseorang anak berbaju kuning yang sedang bermain bola di dalam kebun. Sebenarnya, ada banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Ya maksudnya, mengapa dia harus bermain di dalam situ? Baru saja hendak memanggil, semua bulu kuduku mendadak naik merinding. Karena saat dilihat lagi secara teliti, apa yang sedang anak itu mainkan bukanlah bola, melainkan sebuah kepala bulat yang masih memiliki rambut. Dan saat anak-anak itu menoleh, yang kulihat bukanlah wajah anak kecil lucu, namun wajah tanpa kulit yang isinya hanya daging. Setelah ditampakkan rupa yang menyeramkan begitu, tiba-tiba saja ia menghilang entah kemana, meninggalkanku dengan ketakutan yang begitu hebat. Dan semenjak itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Mereka terus meneror tanpa henti. Bagian awal. Semenjak kejadian tersebut, aku mulai trauma untuk pergi ke perbatasan desa, sekalipun perginya rame-rame. Walau diriku merasa takut, aku sama sekali tidak menceritakan tentang kejadian itu ke siapa-siapa. Karena kukira mereka tidak akan pernah percaya. 2 hari setelahnya, aku kembali menjalani hariku dengan normal. Bangun pagi, memasak sarapan, lalu pergi bermain dengan tetangga depan rumah. Di desa tersebut, teknologi belum terlalu digunakan, berhubungan mereka lebih memilih untuk bekerja dengan tenaga manusia. Mau mandi saja, kadang harus mengambil air sumur terlebih dahulu. Begitu pula dengan permainannya. Di sana, mereka tidak bermain gadget. Mereka lebih sering memainkan permainan tradisional, seperti lompat tali, egrang, bola bekel, dan lain-lain. Lalu di hari itu,
aku diajak ke 4 temanku untuk bermain cublak-cublak suweng. Suatu permainan di mana satu orang akan membungkuk atau sujud, dan sisanya akan bermain di atasnya sambil menyanyikan lagu cublak-cublak suweng. Cublak-cublak suweng, suwengi tinggal lenter, mambut ketundung kudel, Pak Empong lerak-lerek, sapa guyu ndelekake sirpong dele kopong sirpong dele. Tiba-tiba saja Dewi menghentikan nyanyiannya secara mendadak. "Loh, kok berhenti?" aku bertanya. "Di sini orangnya ada berapa?" Dia pun berbalik bertanya. "Berlima kan? Satu tengkurap, sisanya di sini," jawab yang sandi. Dewi pun mengeriyitkan dahi. "Tapi kok di sini tangannya ada 5 ya?" Semua mendadak diam saat mengetahui bahwa ada satu tangan yang menyelip di antara kita berempat. Padahal di mata kami hanya ada 4 orang yang bermain di atas, yaitu Zahra, Dewi, aku dan Sandi. "Kamu salah hitung kali, coba hitung lagi," perintah Zahra. Dewi pun menghitung ulang. "Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 5 kan? Lah, bukannya di sini cuma ada 4 tangan? Tapi pas aku hitung dari 5 Zah. Coba deh kamu yang hitung," suruh Dewi. 1, 2, 3, 4, 5. "Lah, kok ada 5? Ucap Zahra ikut terheran. Memang hanya ada 4 tangan yang terlihat di atas punggung Ratna. Namun entah mengapa jumlah tangan tersebut langsung menjadi 5 setiap kali kami menghitung. "Kalian udah selesai belum sih? Kok gak mulai-mulai?" sorak Ratna yang sudah menunggu untuk bermain dari tadi. "Ya udahlah, mulai aja, gak usah peduliin tangan gaibnya," ujar Sandi. Setelah itu, kita lanjutin lagi permainannya. Tapi sampai detik ini pun, kami masih tidak mengetahui hantu macam apa yang menjali kita seperti itu. Yang pasti, semenjak kejadian itu, kita tidak pernah bermain itu lagi. Hantu pengganggu. Kejadian yang satu ini terjadi saat diriku sedang sholat maghrib di masjid desa. Kala itu, ibu memang sengaja membiarkan diriku pergi sholat di masjid karena ibu ingin aku mendoakan Mbah. Berhubungan dulu aku anaknya aktif sekali, tentu saja aku menyetujuinya dan langsung pergi ke sana dengan membawa mukena dan sajadah. Sesampainya diriku di sana, aku langsung mengambil wudhu dan melaksanakan sholat maghrib di saf kedua. Allahu Akbar. Aku bertakbir dan mulai membaca surat Al-Fatihah. Di rakaat kedua, tiba-tiba saja ada orang lain yang mengambil tempat tepat di depanku. Ia memakai mukena hitam dan tidak membawa sajadah. Awalnya aku membiarkannya dan terus fokus melaksanakan sholat. Dan saat aku bangkit dari sujud terakhir, diriku dikejutkan oleh sosok yang begitu menyeramkan. Ternyata wanita mukena hitam tadi bukanlah manusia, melainkan hantu seram yang tidak berkepala yang memang niat menggangguku. Walaupun begitu, bagaimanapun aku tidak bisa membatalkan sholatku. Apalagi hanya karena gangguan dari mereka yang tidak sebanding dengan Tuhan.
Akhirnya, aku memutuskan untuk memejamkan mataku sampai mengucap salam di akhir sholat. Dan saat aku membuka mata, ternyata sosok tak berkepala itu sudah hilang. Bagian warung gaib. Kejadian yang kali ini nyaris saja merenggut nyawaku. Suatu kejadian yang hampir memasukiku ke dimensi mereka. Jadi, saat itu aku dan Amel, salah satu tetanggaku, sedang bermain tangkap bola di dekat lapangan sekitar jam 7 malam. Namanya juga tangkap bola, pasti cara mainnya lembar-lemparan dan saling tangkap. Alhasil, tenaga kami pasti akan terkuras saat bermain permainan tersebut. Merasa lelah, aku dan Amel akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Lapangan memang tidak dikelilingi oleh rumah-rumah penduduk, hanya kebun dan pohon-pohon tinggi. Karena itulah, jalanan ke arah lapangan cenderung sepi, apalagi di malam hari. Namun karena kami bukan tipe orang penakut, jadi kami biasa saja saat melewati jalanan tersebut. Sampai tiba-tiba kami melihat warung kecil yang terletak di pinggir kebun dekat jalan. Rin, panggil Amel menghentikan langkahku. Itu warungnya siapa? Lanjutnya bertanya keliru. Lah, kamu kan orang sini. Masa malah nanya ke aku yang dari luar? Soalnya selama ini aku gak pernah lihat ada warung di sini, Rin, ujar Amel yang tampak kebingungan. Namun, apa yang Amel katakan benar. Dari awal aku datang pun tidak ada satupun warung yang buka di sekitaran sini. Apalagi pada malam hari. Lagi pula, untuk apa seseorang ingin membangun warung di tengah kebun yang jarang dilalui orang-orang? Kupikir Amel hendak mengajakku untuk berlari. Namun bukannya melarikan diri, dia malah menarikku mendekati warung tersebut dengan alasan, "Sudah kelewat haus aku." Setibanya di sana, hawa yang kami rasakan menjadi sedikit aneh. Seperti ada sesuatu yang tidak beres. Namun entah apa. Permisi. Amel membuka suara. Beberapa detik kemudian, keluarlah seorang wanita parubaya memakai kebaya lusuh yang keluar dari dalam warung. Tatapannya tajam. Ia tidak menjawab. Namun ia memberi kami senyuman manis yang kalau dilihat secara terus-menerus sangatlah menyeramkan. Permisi Bu, di sini ada minuman gak ya? Tanya Amel ragu. Ibu itu terus saja terdiam. Namun ia langsung memberi air mintaan Amel kepada kami berdua. Sebenarnya kami ingin langsung meminumnya, tapi ibu itu terus saja mengamati kami dengan tatapan aneh. Merasa sedikit takut, Amel memberanikan diri untuk memecah suasana tegang. Ibu udah lama di sini ya? Tanya Amel. Iya. Ibu, jangan liatin kita gitu dong. Kayak bukan manusia. Memang bukan. Sedetik setelahnya, tiba-tiba saja ada seekor anak anjing yang menggonggongi kami dari perbatasan. Dengan cepat, Amel langsung menarik tanganku dan berlari sekuat mungkin. Entah mengapa, kakiku berasa sangat berat sekali untuk digerakkan. Padahal, tanganku juga sudah ditarik oleh Amel. Namun untungnya, kita semua sampai dengan selamat tanpa menengok ke belakang.
Karena ustazah bilang, jika saja kami menoleh, kami akan melihat seorang wanita setinggi 2 meter dengan 2 mata bolong yang berusaha untuk menarik kami kembali ke dimensi mereka. Bagian tetangga gaib. Salah satu cerita yang sampai saat kini masih tidak bisa aku percaya adalah tentang tetangga gaibku. Jadi, beberapa meter dari rumahku ada rumah kayu sederhana yang ditinggali oleh sebuah keluarga. Setauku, ada ibu, ayah, dan satu lagi adalah temanku, yaitu Ana. Kami berdua pertama kali bertemu di waktu senja saat aku sedang memetik bunga. Kala itu, aku sedang asik memetik bunga-bunga cantik yang bertebaran. Aku terlalu asik memetiki semua bunga secara satu persatu. Sampai-sampai aku tidak sadar bahwa ada seseorang anak yang berdiri tidak jauh di hadapanku. Tepatnya di rumah kayu sederhana yang ia tinggali. Rambutnya pirang, panjang selutut. Pakaiannya berwarna putih dan memiliki paras cantik seperti noni Belanda. Kami tidak saling menyapa, hanya saling melempar senyum. Lalu dia pergi meninggalkanku, masuk ke rumah itu. Keesokan harinya, aku kembali melewati rumah itu. Penasaran, siapakah nama dari gadis berparas cantik tersebut? 5 menit menunggu, bukannya melihat keberadaannya. Diriku malah disamperin oleh Bu Ella yang rumahnya berada di depan rumah gadis Belanda tersebut. "Dek, kamu ngapain?" tanya Bu Ella sambil menarikku menjauh. "Aku mau main sama pemilik rumah ini." "Pemilik rumah ini? Maksud kamu siapa, Dek?" "Itu loh, cewek Belanda yang sangat cantik banget." "Dek," Bu Ella memberi tatapan tegang. "Rumah ini kan udah lama gak berpenghuni." Jujur, aku begitu terkejut saat mengetahui bahwa pemilik rumah tersebut sudah tidak ada dari zaman perang. Dan saat diriku kembali menoleh ke rumah tersebut, aku melihat gadis itu kembali. Namun, kali ini dengan mulut sobek, dengan tancapan pisau di keningnya, menatapku tajam sambil menyuruhku kemari. Begitulah akhir cerita mengenai kisah desa makhluk halus. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.